Halo semuanya, selamat datang di video tutorial tentang temu balik informasi. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang menggunakan situs web untuk mencari informasi. Salah satunya melalui portal e-jurnal SAGE. Namun sebelum itu penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penelusuran atau temu balik informasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan informasi, kebutuhan informasi kini setara dengan kebutuhan pokok seperti makanan sehari-hari. Informasi juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan guna memperoleh hasil yang optimal. Beragam unit penyedia informasi telah bersedia, salah satunya adalah perpustakaan. Temu balik informasi merupakan proses pencarian kembali dokumen yang mengacu berdasarkan fakta yang tersimpan dalam suatu sistem penyimpanan dan penelusuran informasi. Sementara, penelusuran informasi adalah bagian dari proses temu balik informasi yang memanfaatkan berbagai alat bantu pencarian. Melalui kegiatan penelusuran informasi, seseorang dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Mengingat juga sumber informasi yang beragam, kita ingin berbagi strategi untuk menemukan informasi yang relevan bagi pengguna. Nah, ini contohnya, saya masukkan query work related information seeking among coffee professional. Nah, di pencarian ini secara keseluruhan frasa ini mengacu pada bagaimana para profesional di industri kopi mencari informasi yang mereka butuhkan untuk pekerjaan mereka. Kita juga menyediakan beberapa query dan alternatifnya. Nah, langkah pertama itu adalah untuk mengakses e-jurnal. Kita harus buka tautan dulu dari https://jurnalsage.com. Nah, ini adalah kita untuk membuat akun. Jadi kalau misal mau download, kita memerlukan untuk membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kita dapat mulai untuk masuk ke dalam pencarian. Itu ada basic search. Tadi saya sudah memasukkan query yang ingin saya cari di basic search. Nah, untuk basic search ini fitur paling dasarnya, paling basic. Kemudian adalah advanced search. Fitur ini memberikan berbagai opsi tambahan berdasarkan operator pencarian, jenis file, bahasa, dan wilayah, maka hasilnya ini akan lebih menjadi relevan. Selanjutnya ada browse. Kita yang belum mengetahui informasi apa yang kita butuhkan, browse ini bisa jadi pilihan yang tepat karena membantu kita untuk menjelajah berbagai topik tanpa harus mengetahui query-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada autocomplete. Fitur ini tuh membantu kita untuk melengkapi query secara otomatis. Saat kita mengetikkan sebuah query, sistem akan secara otomatis memberikan saran berdasarkan huruf yang telah diketik. Namun sayangnya fitur ini belum tersedia. Nah, best first itu tadi seperti tadi, itu akan menampilkan hasil pencarian yang paling relevan. Selanjutnya ada faceted navigation, itu untuk mempersempit dari ada seperti tahun terbit, jenis dokumen, dan kategori. Federated search itu untuk membantu mencari informasi di berbagai database dalam satu waktu. Dengan fitur ini kita akan tanpa harus mencari setiap portal secara terpisah. Namun portal e-jurnal SAGE tidak menjalankan fitur ini. Selanjutnya ada Pagination berkaitan dengan tampilan disajikan di portal. Setelah itu ada actionable result. Nah, fitur ini merupakan fitur yang digunakan untuk mendapatkan artikel yang kita butuhkan seperti fitur download, fitur artikel, dan sebagainya. Kita akan lihat lebih lagi. Dan ini saya sudah masuk ke search box tadi, saya sudah masukkan juga judulnya. Di sini akan mulai dari query yang sudah saya berikan. Di situ sudah muncul ada sekitar 10.851 lebih untuk dari hasil pencarian query yang sudah saya lakukan. Itu terdapat best first-nya, itu adalah best first adalah yang tadi sudah saya berikan, ada yang sudah saya beritahu itu adalah sebuah search tip-nya. Lanjut itu kita bisa lihat Moonstone, ada
ada bisa juga kita milih date, dan ketiga most cited. Itu yang paling sering dikutip. Selain itu kita terdapat search tips, faceted navigation yang terletak pada sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini itu ada article type, publication date, dan subject, dan juga akses. Kita dapat memilih dari situ. Desain berikutnya federated search, yaitu fitur pencarian itu database secara bersamaan dan mendapatkan hasil semua sumber tersebut dengan satu permintaan pencarian dan melalui satuan terbuka. Namun di Sagi Jurnal itu belum tersedia karena memang ini bukan fitur utamanya. Dan di portal Sagi Jurnal menawarkan advanced search dan filter yang dapat membantu kita menemukan kembali informasi agar lebih terperinci. Lalu di search tip function ini merujuk pada pembagian hasil pencarian menjadi beberapa halaman atau bagian untuk memudahkan navigasi dan akses ke hasil artikel tertentu. Ini berfungsi untuk menyempitkan hasil recall informasi yang sedang dicari. Ketika melakukan pencarian di Sagi Jurnal, hasilnya biasanya ditambahkan 10 artikel per halaman. Begitu. Seperti ini hasilnya akan tampilkan 10 halaman dari dalam satu tampilan dengan total recall 10.681. Nah, selanjutnya kita juga bisa nanti lihat dari halaman next ataupun previous. Seperti itu. Nah, ini kita scroll ke bawah, kita bisa klik ke kanan buat lihat. Oke, selanjutnya adalah di bagian short by itu ada short by relevance, itu beberapa pilihan yang untuk menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Relevance adalah file yang paling relevan. Selanjutnya ada date dari tanggal penerbitan, dan juga ada most download, file yang paling banyak di download, seperti itu. Dan juga most cited adalah file yang paling banyak dikutip. Nah, terakhir pada bagian ini untuk mendapatkan actionable result, berarti mencari informasi atau hasil yang dapat langsung kita terapkan menjadi kebutuhan informasi. Contohnya pada tampilan ini melihat tampilan beberapa artikel dari hasil pencarian. Sebagai contoh, buka artikel yang open access. Setelah diklik pada judul akan muncul berbagai tampilan. Salah satunya fitur yang dapat membantu kita untuk memperoleh informasi yang kita inginkan. Fitur ini yaitu download secara PDF, tampilkan full artikel, kutip artikel, dan sebagainya. Akan tetapi fitur ini hanya dapat digunakan untuk artikel open access, karena untuk penggunaannya pada artikel premium atau berbayar itu perlu untuk melakukan langganan pada portal. Semua tampilannya itu seperti itu. Kalau kita lihat secara keseluruhan, disitu juga ditampilkan bahwa kita bisa download jurnal tersebut. Nah, itu tadi mengenai pencarian basic search dalam portal Journals ini. Semoga kalian dapat memahami dan mempraktekannya ya. Oke, next kita akan masuk ke advanced search. Karena kita udah bahas tentang basic search, kita akan masuk ke advanced search. Apa sih advanced search itu? Seperti namanya advanced yang artinya canggih. Advanced search itu pencarian yang lebih canggih daripada pencarian biasa atau basic search. Dalam web jurnal ini, advanced search bisa kita temui pada halaman utama di samping kanan bawah search box seperti itu. Dan kita juga bisa mengetikkan query di search box. Nah, di situ. Oke, kita klik aja tulisan advanced search, maka akan muncul tampilan fitur-fitur seperti ini. Terdapat 4 bagian utama dalam advanced search ini. Pertama, bagian field untuk mengetikkan query, terus ada publish untuk mengetikkan nama jurnal yang dicari. Terus yang ketiga, ada publish date untuk memilih tentang waktu, kapan dokumen yang ingin kita panggil. Keempat itu ada access type atau tipe akses terhadap konten atau dokumen yang ingin kita panggil. Selanjutnya kita akan
akan mencoba advance search ini dengan query yang sudah saya dan teman-teman saya kumpulkan. Query pertama itu adalah information seeking. Lalu kita tambah untuk query kedua, saya akan menggunakan use. Query yang ketiga adalah professional. Nah, untuk query pertama dan query kedua, fieldnya itu diubah menjadi title. Oke. Selanjutnya, yang ketiga itu menjadi abstract. Oke. Nah, untuk bagian publish data and type access tetap sama dengan default, sehingga akan dipanggil dokumen yang dipublish kapanpun dan dengan jenis akses apapun. Oke, udah semuanya. Lanjut kita mulai search. Nah, di sini akan muncul terdapat 12 dokumen yang terpanggil. Nah, dengan memaksimalkan advanced search tadi, hal ini karena dokumen yang terpanggil hanya dokumen yang relevan dengan settingan atau permintaan dari kita. Dengan memaksimalkan fitur pencarian lanjut tadi jurnal SAGI seperti yang ditujukan dengan penggunaan kata kunci information seeking, use, dan professional, dengan pengaturan bidang pencarian yang spesifik, kita dapat memperoleh hasil yang sangat relevan dan terfokus seperti 12 dokumen yang ditemukan. Untuk membuktikan efektivitas fitur ini dalam mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Oke, setelah kita belajar tentang metode penelusuran basic search dan advanced search, kita memahami bahwa basic search lebih mudah dipahami oleh pemula namun seringkali menghasilkan jurnal yang kurang relevan, sementara advanced search memungkinkan pencarian jurnal lebih relevan tetapi membutuhkan waktu lebih lama dan mungkin lebih rumit bagi pemula. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mencari informasi menggunakan teknik browsing. Browsing adalah metode pencarian terstruktur yang mengikuti hierarki subdisiplin ilmu yang sudah diatur. Ciri khasnya adalah kita mencari informasi tanpa mengetahui kata kunci spesifik atau kebutuhan informasi yang jelas. Mari kita coba ya, di portal jurnal ini kita gulir ke bawah, kita menggunakan browse journal by discipline. Cuman di situ saya pakainya yang browse by discipline itu yang di atas, kita bisa klik nanti di situ. Oke, udah saya klik. Di sana itu dapat subdisiplin. Nah, kita bisa pilih dengan subdisiplin ilmu yang kita butuhkan. Contohnya aja, kita pilih social science dan humanities karena kita kan relevan dengan ilmu perpustakaan dan informasi. Setelah dipilih, itu akan muncul sekitar 825 jurnal atau dokumen yang dipanggil dan dengan urutan best first dari 1 sampai 10. Kita bisa memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhan dengan melihat subjudul dan abstraknya. Begitulah cara menggunakan teknik browsing. Nah, kita udah nunjukin berbagai cara untuk mencari jurnal di portal SAGI. Portal ini sangat berguna bagi mahasiswa ilmu perpustakaan karena menyediakan banyak informasi relevan. Contohnya saat kita mencari tentang adopsi Internet of Things di perpustakaan, ribuan jurnal itu bakal muncul. Singkatnya, portal ini memudahkan mahasiswa ilmu perpustakaan terutama pemula dengan antarmuka yang ramah. Oke, sekian dari saya. Semoga membantu. Terima kasih.